Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tugas akhir praktikum pengukuran besaran listrik mengenai art tester analog. Anggota dari kelompok 3 sendiri adalah Azam Muhajirin, Tiara Kairunisa, Ibna Pancarati, Muhammad Raffi Ramadan, Cahya Andika Sesabila, Setiawan Margomba Waluyo. Next. Materi pertama yaitu tentang pengertian art tester analog yang akan disampaikan oleh Raffi Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, art tester analog. Art tester adalah alat untuk mengukur nilai resistensi dari grounding. Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan pentanahan dalam sistem pengamanan dan dalam instalasi listrik. Untuk mengetahui besar tahanan tanah pada suatu area, digunakan alat ukur dengan penampil analog. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Azam. Padanya dipersilakan. Baik, bagian art tester analog. Pada art tester analog ini, terdapat tampilan terdiri dari jarum dan petunjuk besaran pada hasil pengukuran, baik itu pada pengukuran dan untuk pengecekan baterai. Dan pada pojok kiri ada tombol tes untuk memulai pengukuran. Dan pada pojok sebelah kanan ada switch selector, di mana ada pilihan untuk skala pengukuran sebesar 100 ohm, 10 ohm, 1 ohm, earth voltage, dan untuk pengecekan baterai. Pada bagian atas alat tester ini terdapat juga lubang konektor untuk dihubungkan pada kabel, mana pada kabel itu terdiri dari kabel hijau, kuning, dan merah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Setiawan Margomba. Cara penggunaan art tester. Sebelum menggunakan art tester, lakukan pengecekan kondisi baterai pada alat dengan memutar switch ke arah baterai cek. Lalu, menekan tombol merah dan putar ke arah lock. Lihat pada jarum, apabila jarum berputar ke arah kanan sampai menunjukkan battery good, maka alat siap digunakan. Apabila tidak, maka diperlukan pergantian baterai atau pengecasan. Lalu hubungkan kabel pengukur. Kabel hijau pada terminal E, kabel kuning pada terminal P, dan kabel merah pada terminal C. Untuk melakukan pengukuran pentanahan, hubungkan kabel hijau pada elektroda pentanahan. Lalu hubungkan kabel kuning pada elektroda bantu yang ditanam pada jarak 5 meter dari pentanahan. Lalu hubungkan kabel merah pada elektroda bantu yang ditanam pada jarak 10 meter dari pentanahan. Setelah itu, putar switch ke batas pengalih tahanan. Lalu, tekan tombol merah dan putar ke arah lock. Lihat angka yang ditunjukkan pada jarum skala tahanan. Hasil pengukuran didapatkan dari perkalian antara angka yang ditunjukkan oleh jarum dan batas yang ditunjukkan oleh switch. Contohnya, jika jarum menunjukkan angka 7 dengan batas kali 10 ohm, maka hasil pengukurannya adalah 7 dikali 10 sama dengan 70 ohm. Jika jarum menunjukkan angka 9 dengan batas kali 1 ohm, maka hasil pengukurannya adalah 9 kali 1 sama dengan 9 ohm. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cahya Andika Sesabila. Iya, baik. Next slide-nya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan syarat utama grounding yang baik. Nah, tahanan grounding ideal itu ketika sebesar 0 ohm dengan batas maksimal 5 ohm. Apabila terjadi hubungan short circuit pada peralatan elektronik, maka grounding akan menampung dengan kebocorannya. Namun, peralatan bisa terbakar ketika grounding tidak baik, sehingga bisa membahayakan penggunaannya. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada Tiara Kairunisa. Terima kasih, Cahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari art tester. Penangkap petir tidak akan bekerja atau berfungsi tanpa adanya sistem pentanahan yang benar. Jadi,
Grounding berfungsi sebagai sarana pengarah arus listrik yang bisa menyebar ke segala arah yang kemudian langsung diarahkan ke dalam tanah. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem pentanahan adalah tidak timbulnya bahaya tegangan yang mengalir. Namun demikian, baik buruknya sistem petanahan sangat menentukan rancangan sistem penakal petir internal. Semakin tinggi nilai resistansi suatu pentanahan, akan menyebabkan semakin tinggi pula tegangan yang dapat pada penyama potensial, sehingga upaya untuk proteksi internalnya akan kurang efektif. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa betapa perlu sistem pentanahan untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar dari bahaya sambaran petir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibna. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu resistivitas bumi, yang kedua kelembaban tanah, yang ketiga kandungan mineral tanah, yang keempat temperatur. Resistivitas bumi. Resistivitas listrik dari bumi, tahanan bumi untuk mengalirkan arus menjadi bagian sangat penting. Resistivitas bumi merupakan nilai resistansi dari bumi yang menggambarkan nilai konduktivitas listrik bumi dan didefinisikan sebagai tahanan dalam ohm antara permukaan yang berlawanan dari suatu kubus 1 meter kubik dalam volume. Resistivitas bumi dapat berubah-ubah dalam jarak sangat kecil dalam kaitan dengan kondisi-kondisi lokal tanah. Next. Yang kedua yaitu kelembaban tanah. Tanah manapun dengan nilai kelembaban 0 bersifat isolasi. Kondisi ini jarang ditemui kecuali di area padang pasir atau selama periode dari musim kering ekstrim. Yang ketiga, kandungan mineral tanah. Air yang tidak mengandung garam mineral merupakan bahan isolasi sama halnya dengan tanah dengan kelembaban 0. Next. Yang keempat yaitu temperatur. Jika temperatur tanah berkurang, maka resistivitasnya meningkat. Terutama ketika temperatur tanah turun di bawah titik beku air, resistivitas akan meningkat dengan cepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata dalam penyampaian presentasinya kami mohon maaf, dan jika ada kendala teknis dalam penyampaian itu termasuk kendala sinyal, kami mohon maaf karena itu murni dari kesalahan kami. Karena itu, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan dalam penyampaiannya kurang baik. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.